Salam buat saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian Sulu Injil 19 Juni 2026. Firman Tuhan yang mendasari renungan hari ini terambil dari kitab Bilangan pasal 14 ayat 1 hingga ayat 10 dan pasal 27 ayat 12 hingga ayat 23. Di bawah tema Dewasa Memahami Akar Perpecahan. Firman Tuhan berkata, Yosua berkata, jika Tuhan berkenan kepada kita, Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan memberikannya kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, perselisihan dan kehancuran organisasi sering terjadi ketika seorang pemimpin merasa tersaingi dengan kehadiran figur lain yang memiliki jiwa kepemimpinan dan daya mempengaruhi orang lain. Kepemimpinan yang lemah seringkali menjadi sumber konflik dan perpecahan yang bermuara kepada kehancuran yang lebih luas, termasuk dalam persekutuan gereja. Mari kita sadari kondisi ini dan memahami kepentingan yang lebih besar, yaitu perubahan. Bijaksana memandang masalah. Musa adalah figur sangat penting dalam seluruh sejarah iman. Ia dibandingkan dengan Yesus Kristus secara positif. Musa menjadi representasi kasih Allah yang tergenapi di dalam pribadi Yesus Kristus. Kitab Ibrani menggambarkannya dengan sangat indah. Selama pengembaraan 40 tahun di padang gurun, Musa memberi waktu untuk menyiapkan Yosua. Musa dengan sengaja menyiapkan seseorang menjadi pribadi yang setia, siap sedia, dan mau diajar. Yosua inilah yang membawa Israel sampai tujuan. Musa melakukan pemuridan. Seperti besi menajamkan besi, Musa mengasah dan menajamkan karakter kepemimpinan dalam diri Yosua. Musa tidak menganggap Yosua pesaing yang mengancam kedudukan yang harus disingkirkan. Yosua teruji berintegritas melalui didikan dan keteladanan Musa. Tugas pengintaian ke Kanaan menjadi sebuah latihan sekaligus ujian integritas bagi Yosua. Bersama 11 orang lain, Yosua diutus oleh Musa untuk sebuah tugas intelijen yang sangat penting. Ketika kembali dari pengintaian, terjadi perbedaan pendapat di antara ke-12 pengintai. Perpecahan terjadi karena perbedaan sudut pandang. Yosua dan Kaleb memiliki sudut pandang positif. Laporan 10 orang lain mungkin saja sesuai fakta, namun fakta ditambahkan dengan bumbu emosional, melahirkan dampak emosional yang buruk. Musa yang bijaksana tidak mendengarkan laporan secara sepihak. Inilah gambaran pemimpin sejati. Kepemimpinan yang bijak tidak akan berat sebelah, melainkan mendengar secara utuh. Tidak bertindak sebagai pesaing, melainkan menyiapkan kader berintegritas. Dari Musa dan Yosua, kita belajar memahami akar perpecahan dan bagaimana mencegahnya dengan bijaksana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pokok doa kita dalam renungan hari ini, mintalah hikmat Roh Kudus untuk memahami diri sebagai bagian dari misi Allah dan menjadi seperti besi yang menajamkan besi. Amin. Demikian renungan harian Sulu Injil hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.